Halo guys, selamat datang di channel Barata Ananta Hendawan. Kini kami akan ke Situbondo. Aku masih ada di daerah Kawawung dan aku mau ke daerah Situbondo dan kita akan camping di pantai, dan itu pengalaman baru buat saya lagi karena dapat simpang siur kalau camping di pantai itu menarik. Jadi saya penasaran apa yang menarik dari camping di pantai. Soalnya saya selalu biasanya camping di gunung-gunung saya, terutama Kawaijen. Di Kawawung bisa camping, ada biayanya lagi juga seperti itu. Dan untuk perjalanan ke Pasir Putihnya dari sini yaitu sekitar, kita lihat, Pasir Putihnya sekitar 2 jam 30 menit dari Kawawung melewati kalau melewati itu sekitar 2 jam 30 menit. Kalau melewati Situbondo kota itu 2 jam 30 menit. Oke, saatnya kita menuju ke sana. Cut. Oke, sebentar lagi kita akan melewati jalur pertigaan yang seperti saya katakan jalannya rusak. Sayang sekali. Ini pertigaan, kalau belok kanan ke Kawaijen, kalau belok kiri kita ke arah kota. Saya tidak tahu kalau belok kanan jalannya apakah rusak lagi atau mulus hanya bagian sini saja badan jalannya. Dan ini bagian bawahnya. Pemandangannya indah, sangat indah. Cuma sayang jalannya rusak. Tadi saya naik, aduh, jeblos kan. Sayang sekali. Ini dalam. Kita kalau menurun aman, tapi kalau kita naik itu agak susah, seperti off-road rasanya.
Wow, sangat parah. Wow, mobil bergoyang-goyang. Makanya mobil di sini kebanyakan mobil off-road, mobil double cabin, dan seperti di depan ini Suzuki apa saya lupa. Wow, cubluk cubluk. Oke, sudah mulai aman. Oh, ada lagi si satu. Oke, jalan sudah mulai halus kembali. Lubang kecil. Dan balik situ doang. Ini jalan tinggal mulus. Ada beberapa 1-2 yang lubang, tapi lubangnya cukup dalam di turunan panjang dan di naikkan panjang. Itu antara itu satu dan satu lagi itu. Udah, lainnya mulus itu. Jalannya mulus seperti ini, mulus. Yang bawah waktu mau masuk ke Kawawung, dan di Kawawungnya naiknya cukup curam juga. Ada anjing nyabrang tadi. Kelihatan tidak ya kamera? Oh, nah ini lubang seperti saya bilang, turunan. Oh, bukan, naikkan ini ya, naikkan waktu saya balik tadi. Tuh. Nah, ini. Wow, ada yang trip naik sepeda motor. Oh ya, jalannya cukup kecil ya, dan butuh simpangan juga. Ini juga termasuk udah masuk jalan ke Ijen ya, dari kota ya. Tapi ini arah baliknya saya, karena kita seperti biasa, seperti di awal, kita akan menuju ke Pasir Putih.
Udah sampai di Pasir Putih. Sempat berkeliling sebentar. Kita mau ke Apu, tapi tadi gerbangnya masih tutup. Mungkin nanti malam kita akan ke sana sebentar. Dan kita akan bangun tenda dahulu. Oke. Mataharinya sudah terbenam. Nggak dapat. Nah. Jadi mataharinya sudah terbenam. Sempat dapat sebentar. Mari kita lihat waktu matahari muncul di keesokan harinya. Mana mobilku? Selesai. Aku punya matras 2. Ini di sini ada matras 1, situ 2, lalu sleeping bag. Bentar. Jadi seperti ini. Ini koperku. Terus ini tempat tidur aku. Nanti kepalanya di sini, ngadep ke sana. Ini kompor, sediaan makan. Ini di sini sama sabun. Lalu ada panci, kompor. Oh iya, gasnya masih di mobil. Dekat kok antara mobil dan tempat camping. Dan ini koper saya. Oke. Seperti yang saya duga, kemah di pantai itu panas. Bagi saya yang biasanya camping itu kedinginan, sekarang itu kepanasan. Tapi pengalaman yang oke dengan pemandangan yang berbeda, yaitu pantai. Cuma kalau malam agak sayang gelap. Ini seperti ini. Nah, seperti ini pemandangannya. Sudah mulai gelap. Itu di sana matahari terbenam. Sudah mulai tidak ada mataharinya. Sepertinya akan banyak nyamuk sepertinya. Ya, jadi lebih baik saya tutup saja. Puji Tuhan masih bisa ada udara masuk lah. Tendanya yang aku sewa. Jadi bisa dibuka ininya, ditali, lalu udara masih bisa lihat. Bisa udara masuk. Oke. Kita siap-siap mandi dulu. Lalu kita masak.
tentunya masak mie saja lah, cukup. A few moments later. Sudah selesai mandi, lagi masak mie, pop mie, masak air biar matang. Mati pantai malam ya gelap, tapi rasanya apa ya, air pantai yang basah itu membuat tenang dalam hidup. Bagi yang mencintai alam itu sangat tenang. Sayang sekali, sepertinya sudah tutup, sudah buyar. Sudah tutup, sepertinya sudah buyar. Jalan seperti There's more to me than people know. Some days I'm broke, some days I'm rich, some days I'm nice, some days I can be a bitch. Some days I'm strong, some days I quit. I don't let it show, but I've been through some shit. I can swear, I can joke, I say what's on my mind if I drink. guys, ini jam 11.28. Kebangun tadi, tapi ngelihat agak ada yang aneh, yaitu airnya naik. Jam 11 naik sampai sini. Sebelumnya di sana, sebelumnya di situ, kan naik ke sini. Masih jam 11 nih, sudah naik sampai kena tenda. Kita lihat subuh sampai mana tuh air. Semoga tenda aman. Kita tidur lagi.
jam 5. Tapi ini lucunya. Akhirnya shoot tendaku. Shoot sampai kapal pun situ. Sampai kapal-kapal jatuh ke bawah. Sayang sekali dermaganya sudah tidak layak. Sebenarnya kalau di foto itu bagus, cuma dermaganya sudah tidak layak seperti ini. Apalagi itu yang bagian dermaganya sudah melayok, tuh sudah membengkok. Sudah bolong juga, tidak bisa dilewati. Sudah bolong. Situ ada dermaga lagi. Udah jam 5.18, jadi tidak bisa lihat matahari muncul, cuma bisa lihat matahari terbenam. Guys, baru selesai berenang dan ternyata mataharinya harus berenang dulu, soalnya mataharinya ada di sebelah sana, jadi harus berenang dulu ke sana baru kelihatan matahari terbit di sana. Lagi siap-siap masak. Itu ada bekas tadi ombak tadi malam, itu bekas-bekasnya ombak tadi malam sampai situ, sampai kena depan pintu tenda. Sampah-sampahnya ke bawah ke daratan. Oke, sudah mandi, udah makan, udah beres-beres. Kita lanjut lagi, masih di video yang sama. Kita ke, biasanya yang paling terkenal itu di Situbondo itu pantai yang ada pom bensin, masuk itu pantai. Itu di Back Utama Raya. Saya belum pernah ke sana. Dan jaraknya dari pantai Pasir Putih saya kemah 48 menit sampai jam 8.53. Sekarang jam 8.05. Jam segitu. Oke, mari kita nyetir selama 48 menit ke arah barat. Oke, aku akan sedikit cerita
pengalaman berkemah ini. Sayangnya waktu matahari muncul kembali di pagi hari itu tidak ada di pantai Pasir Putih. Yang ada cuma matahari terbenam. Lalu ada muncul ketika kalian berenang ke tengah lautan. Untungnya lautannya tenang. Di pagi hari kita jam 5 jam 6 air itu ombak sangat tenang. Ada sedikit ombak tapi tenang, masih bisa dipakai untuk berenang bagi yang udah biasa dengan air asin laut. Karena saya sudah terbiasa waktu snorkeling di episode di trip Banyuwangi, jadi saya sudah terbiasa ketika berenang tadi. Sayangnya tidak kerekam karena saya tidak memakai GoPro anti air atau membawa alat untuk HP masuk ke air. Jadi matahari muncul dari balik tenda, dari balik belakang tenda itu kan pegunungan sebelah sini gitu. Apakah bisa tidur? Bisa. Cuma ada rasa kekhawatiran. Jadi saya sarankan pasang tenda agak munduran. Ternyata ada gunanya di balik tenda saya itu pembatas. Itu air melewati situ. Untungnya tidak nyampe ke tenda saya, tapi hampir seperti yang saya videokan, hampir masuk. Hampir kena tenda. Seperti gitu. Jadi di tengah malam air pantai itu naik. Namun kemudian semakin pagi itu air semakin surut sampai perahu yang tadinya mengambang menjadi kena dasar. Sampai segitunya. Oke, kita lanjut ke utama Bek Raya. Pintu masuknya seperti apa? Mari kita lihat. Oke, sudah memasuki belok kanan. Belok kanan, lalu belok kiri. Oh, sama. Belok kiri, lalu belok kanan.
Oke guys, jadi utama Raya Beach itu adalah sebuah villa, cafe, rest area, pantai, dan ada pom bensin di depan dalam satu paket. Bila ingin berlibur, menginap, sangat cocok di sana. Cuma sayangnya pantainya tidak boleh dibuat berenang. Jadi di sini tempatnya untuk berlibur, menginap, istilahnya apa? Staycation bahasanya. Apalah itulah. Menginap seperti itu. Tiketnya harganya 5.000, sedangkan makanannya terjangkau menurut saya. Lalu untuk harga villa saya tidak nanya, dan ada rental sepeda
Ya bagi saya yang suka lari, olahraga lari, jalan, menurut saya lebih baik jalan. Tapi kalau untuk sepeda saya tidak nanya ya, harganya berapa juga lupa. Lalu juga ada kamar mandinya. Kamar mandinya ada yang VIP sama yang umum. Kalau VIP itu buat mandi, dapat sabun, sampo. Sedangkan kalau umum mak pipis bayar 2.000. Biaya masuknya 5.000. Lalu sedangkan tadi di Pasir Putih itu biayanya mobil 10.000, masuknya 11.000 hari biasa. Ya pokoknya itu biayanya 21 hari biasa, nginep semalam. Kamar mandinya biaya masuk, kencing, mandi segala macam 2.000 per orang. Seperti itu. Sekian video keliling wisata Situbondo, dan jangan lupa subscribe, komen, and follow Instagram saya Baratanantahen. Dan tolong di komen apa yang kekurangan video supaya saya bisa belajar lebih baik lagi dalam membuat video. Sekian, terima kasih. Bye bye.